Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan nama saya Rahmawati, NIM saya 19041100072, Prodi Perbankan Syariah, dan mata kuliah Fikih Muamalah. Di sini saya berkesempatan untuk menjelaskan tentang konsep bank dalam Islam. Sekarang masuk ke dalam pengertian dan sejarah berdirinya bank serta pendapat ulama tentang bunga bank dan mengenai riba dalam sistem perbankan. Pengertian bank dan sejarah berdirinya bank. Bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan yang umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan promes atau yang dikenal sebagai banknot. Menurut Undang-Undang Perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya. Dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, industri perbankan telah mengalami perubahan besar dalam beberapa tahun terakhir. Industri ini menjadi lebih kompetitif karena deregulasi peraturan. Saat ini, bank memiliki fleksibilitas pada layanan yang mereka tawarkan, lokasi tempat mereka beroperasi, dan tarif yang mereka bayar untuk simpanan deposan. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pengertian bank Islam. Bank syariah terdiri dari dua kata, yaitu bank dan syariah. Oleh karena itu, sebelum penulis menjelaskan apa yang dimaksud dengan bank syariah, penulis terlebih dahulu menjelaskan apa yang dimaksud dengan bank dan apa yang dimaksud dengan syariah. Secara etimologis, istilah bank berasal dari kata Italia yaitu banco, yang artinya bangku. Bangku ini digunakan pegawai bank untuk melayani aktivitas operasionalnya kepada para penabung. Secara terminologis, bank adalah badan usaha pengimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Selanjutnya adalah pengertian syariah secara etimologis, berarti sumber air yang mengalir. Kemudian kata tersebut digunakan untuk pengertian hukum-hukum Allah yang diturunkan untuk umat manusia, hamba Allah. Kata syariat dalam berbagai bentuknya diungkapkan dalam ayat Al-Quran, yang dalam ayat tersebut syariat berarti aturan. Sedangkan secara etimologis, syariah yaitu hukum atau peraturan yang diturunkan Allah melalui Rasul-Nya yang mulia untuk umat manusia agar mereka keluar dari kegelapan ke dalam terang dan mendapatkan petunjuk ke arah yang lurus. Selanjutnya adalah kedudukan bank dalam Islam. Bank yang dikenal sebagai lembaga keuangan dan ekonomi bagi sebagian besar masyarakat memiliki fungsinya tersendiri dan diatur sedemikian rupa. Islam sebagai agama yang mengatur segala aspek kehidupan manusia juga memiliki pandangannya tersendiri terhadap keberadaan bank sebagai lembaga ekonomi dan keuangan. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang bagaimana kedudukan bank dalam agama Islam, simak penjelasannya berikut ini mengenai bank menurut Islam. Kategori bank. Secara umum, ada berbagai jenis bank yang di dunia ini dan biasanya berdasarkan pandangan syariah Islam. Bank dikategorikan menjadi bank konvensional dan bank syariah. Meskipun sama-sama merupakan lembaga keuangan berupa bank, kedua jenis bank tersebut memiliki sistem yang berbeda dalam mendapatkan keuntungan dan menjalankan usahanya. Umat Islam yang ingin menjalankan selanjutnya adalah perbedaan antara investasi dan membungakan uang. Ada dua perbedaan mendasar antara investasi dengan membungakan uang. Perbedaan tersebut dapat ditelaah dari definisi hingga makna masing-masing. Investasi adalah kegiatan usaha yang mengandung risiko karena berhadapan dengan unsur ketidakpastian.
Dengan demikian, perolehan kembaliannya return tidak pasti dan tidak tetap. Membungakan uang adalah kegiatan usaha yang kurang mengandung risiko karena perolehan kembaliannya berupa bunga yang relatif pasti dan tetap. Dalam konsep Islam, menyimpan uang di bank Islam termasuk kategori kegiatan investasi karena perolehan kembaliannya dari waktu ke waktu tidak pasti dan tidak tetap. Besar kecilnya perolehan kembali itu tergantung kepada hasil usaha yang benar-benar terjadi dan dilakukan bank sebagai madharib atau pengelola dana. Yang dilarang dalam Islam adalah membungakan uang, jadi bank Islam tidak dapat sekedar menyalurkan uang. Selanjutnya adalah perbedaan hutang dan uang dan hutang barang. Ada dua jenis hutang yang berbeda satu sama lainnya, yakni hutang uang yang terjadi karena pinjam-meminjam uang dan hutang barang yang terjadi karena pengadaan barang. Hutang yang terjadi karena pinjam-meminjam uang tidak boleh ada tambahan, kecuali dengan alasan yang pasti dan jelas. Seperti biaya materai, biaya notaris, dan studi kelayakan. Tambahan lainnya yang sifatnya tidak pasti dan tidak jelas seperti inflasi dan deflasi tidak diperbolehkan. Hutang yang terjadi karena pembiayaan pengadaan barang harus jelas dalam satu kesatuan yang utuh atau disebut harga jual. Harga jual itu sendiri terdiri dari harga pokok barang plus keuntungan yang disepakati. Sekali harga jual telah disepakati, maka selamanya tidak boleh berubah naik, karena akan masuk dalam kategori riba fadli. Dalam transaksi perbankan syariah yang muncul adalah kewajiban dalam bentuk hutang pengadaan barang, bukan hutang uang. Nah, sekarang ada pertanyaan, yaitu dua pertanyaan. Yang pertama adalah tak ambil bunga apakah sudah syar'i? Nah, di situ sudah jelas dijelaskan penjawab mengenai jawaban dari pertanyaan tersebut. Silahkan disimak dan dipelajari. Dan pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana seharusnya bank syariah menghadapi pembiayaan bermasalah. Di sini juga sudah dijelaskan secara jelas dan terperinci mengenai jawaban yang dilontarkan oleh penanya. Dan mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan dan jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga dengan apa yang saya sampaikan kita semua dapat membedakan mana yang konvensional dan mana yang syariah dan mana yang harus kita lakukan. Semoga pemaparan ini bermanfaat untuk kita semua dan kita semua mudah memahaminya. Terima kasih. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.